Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Alifuddin Asidik Al-Islami, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 24001 03925 6255 390. Asal instansi di SMK Mitra Batik Tasikmalaya. Pada hari ini, Jumat 18 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Semoga video ini dapat memberikan gambaran proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ya silahkan pimpin doa terlebih dahulu ya oleh ketua murid di sini. Silahkan, Sawal. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya gimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah, sama ya Bapak juga. Alhamdulillah baik sehingga Bapak bisa bertemu dengan kalian untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, izinkan Bapak untuk mengecek kehadiran dulu ya. Oke, yang pertama Azria. Kemudian Desi Nur Insani. Oke. Dewi Rosmayanti. Fadilah Madrub. Haja Muhammad Sabran. Jojiah Nur Azhar. Nah, sebelum masuk ke sana, Bapak ingin kalian untuk melihat cuplikan video yang berikut ini. Ini Budi. Budi sangat up to date soal teknologi dan hobi mencoba gadget-gadget baru. Alasannya karena praktis, saling terhubung, dan dapat diakses di mana saja. Teknologi memang semakin canggih. Manusia terus dimanjakan dengan adanya IoT, cloud computing, AI, kendaraan otonom, dan 5G. Memang aktivitas Budi jauh lebih mudah. Tapi ada satu hal yang tidak Budi ketahui. Data pribadinya bocor. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, mari kita berdiskusi ya. Nah, apa dampaknya jika data pribadi kalian bocor? Baik, Pak. Oke, silakan Dewi. Kalau misalnya data pribadi kita bocor, Mhm. itu bisa disalahgunakan sama orang jahat. Misalnya untuk penipuan online atau bikin akun palsu atas nama kita. Oke, bagus. Ada ya lagi yang lain? Barangkali. Oke, Hajam, silahkan. Betul Pak, kita juga bisa kehilangan privasi. Orang lain jadi tahu hal-hal pribadi kita yang seharusnya tidak mereka ketahui. Oke, bagus. Ada lagi? Bangkit, silahkan. Kalau data keuangan kita bocor bisa berbahaya banget kan, rekening bank kita bisa dibobol atau kartu kredit bisa disalahgunakan. Ya, betul sekali. Ya, pertanyaan dan jawaban kalian sangat relevan. Ya, apabila jika data pribadi kita bocor, maka data kita akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, selanjutnya untuk asesmen awal, silahkan kalian untuk meng-scan barcode yang ada di layar ya, untuk asesmen awal, untuk mengikuti pembelajaran ini. Nah, udah pada masuk. Yuk, dipercepat yuk.
Baik, Bapak mulai saja ya asesmen awalnya. Silakan kalian isi saja. Baik, karena sudah mengikuti asesmen, Bapak akhiri ya permainan kuisesnya. Oke. Sawat. Tepuk tangan dulu tuh. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini itu kita akan menganalisis kebutuhan dasar sistem keamanan jaringan dan mengidentifikasi berbagai jenis potensi ancaman serta serangan jaringan beserta karakteristiknya. Oke. Nah, sebagai langkah awal, Bapak akan memberikan sebuah materi ya yang bisa kalian unduh, yang bisa kalian pelajari melalui e-book berikut. Silakan kalian bisa meng-scan-nya terlebih dahulu, mengunduh materi ya yang telah Bapak buatkan. Kalian akan mencoba memecahkan studi kasus ya, menganalisa sebuah studi kasus. Nah, studi kasus ini ada 3, yaitu tentang toko kita ya, yang kedua rumah sakit, dan ada yang ketiga perusahaan. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu menjadi 3 kelompok. Silakan untuk berkumpul ya, berkelompok. Hanya ada 3 kelompok. Ya, silakan. Oke, sudah? Baik. Nah, sekarang silahkan. Sudah pemilihan ketua kelompok? Oke, baik. Nah, silakan di-scan ya. Ini ya, studi kasusnya ada 3. Nah, ini studi kasus 1 untuk kelompok 1. Kemudian studi kasus 2 untuk kelompok 2. Selanjutnya studi kasus 3 untuk kelompok 3. Silakan untuk nge-scan barcode di atas ya, di layar. Nanti akan muncul soal analisa studi kasus. Di sana terdapat sebuah studi kasus ya, masing-masing berbeda studi kasus antar kelompok ya. Silakan dibaca dulu, dianalisa oleh kalian, dan kemudian kalian jawab soal yang ada di bawahnya. Ada tidak? Coba silakan dicek. Ada ya, ada soalnya ya. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian ya, untuk menjawab 3 pertanyaan dari masing-masing studi kasus. Oke. Nah, silakan, katanya suruh cari konsep CIA Triad, katanya aspek keamanan apa saja, katanya gitu ya. Mana ada kesulitan tidak?
Kenapa? Ini Pak, ini kenapa ya? Coba. Oke, kan kita harus apa namanya? Nah, ini harus menjawab dari aspek si ayat raya nantinya ya. Silahkan. Nah, ini ada di materi ibu ya. Silahkan dicari saja, di situ ada jawabannya di situ semua. Ya. Silahkan diliterasi ulang saja ya. Nomor 2 juga sama Pak. Sama itu juga ya. Nanti setelah apa namanya? Ada jawabannya dari hasil analisis diskusi, silakan dimasukkan ke Canva ya. Nah, untuk hasil presentasinya nanti kalian ya perwakilan untuk ke depan presentasi mengenai hasil dari diskusi kalian. Paham ya? Oh iya, anak-anak perhatian sebentar ya. Nah, satu hal lagi yang belum Bapak berikan informasi bahwa harapannya dari analisa studi kasus ini kalian dapat membuat sebuah peta konsep ya, peta konsep yang dihasilkan dari masalah studi kasus kelompok masing-masing gitu. Nah, peta konsep ini diambil dari intisari yang bercabang ya, intisari yang bercabang. Silahkan di apa namanya, cari saja kata kunci yang sesuai gitu ya dengan pembuatan peta konsepnya nanti berupa diagram gitu kan ya bawahnya tuh. Nah, sekarang berhubung kita sudah menyelesaikan analisis studi kasus, kita siap reward dulu atau ice breaking ya. Kita ice breaking dulu biar kita tidak terlalu stres. Oke, Bapak ingin semuanya berdiri ya. Berdiri semuanya. Oke, kita semua berdiri. Kemudian kita lihat, kita ikutin yang ada di layar ini ya. Kita ikutin semuanya ya gerakannya. Ini seru, pokoknya seru ya. Siap ya? Oke, palu nih. Potong. Iya. Tarik katanya. Oke, dadah nih. Oke, gimana? Seru? Baik. Sekarang Bapak akan pilih kelompok yang bersedia untuk maju. Nah, itu kan tadi kalian mengerjakannya melalui Canva ya. Nah, silahkan kalian kirimkan linknya ya. Kirim link Canva-nya ya ke dalam grup mata pelajaran Bapak ya. Nah, silahkan nanti Bapak cek dulu. Nah, kelompok yang bersedia untuk maju duluan ya, Bapak persilahkan ya, tapi jangan terlalu terburu-buru ya. Santai saja. Masih ada waktu. Oke. Silahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1 ya. Ini kelihatannya sangat menarik ya desainnya ya. Full color gitu. Nah, enaknya di Canva itu begitu ya. Jadi tinggal kirim link, kita bisa langsung play gitu kan ya. Nah, silakan. Nah, di present silakan jelaskan saja dengan santai ya, dengan santai. Jangan terlalu terburu-buru
agar teman-teman yang lain dapat mengerti ya, dapat mengerti dari penjelasan atau analisis dari kelompok 1. Baik, silahkan dimulai presentasinya. Kita simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kebocoran data pengguna di platform belanja online. 1. Aspek kiat yang paling dilanggar. Confidentiality atau kerahasiaan jelas banget yang dilanggar. Kenapa? Karena data pribadi seperti nama lengkap, alamat rumah, email, nomor HP, sama tanggal lahir dibocor dan dijual di dark web. Baik, silakan ada yang akan bertanya kepada kelompok 1. Baik, silakan. Fadil, perkenalkan diri dan dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Fadil dari kelompok 3. Ingin bertanya, kan data kartu kredit dan password kalau kita aman karena dia skripsi. Kenapa pengguna masih khawatir? Apa bahaya? Apa bahaya data kayak nama sama alamat doang? Itu pertanyaannya? Itu aja. Terima kasih Fadil dari kelompok 3. Kata kartu kredit dan kartu toko kita aman karena di enkripsi. Kenapa menggunakan proses khawatir? Apa bahaya data kayak nama sama alamat doang? Apa cukup? Cukup puas Fadil oleh jawaban dari Dewi kelompok 1? Oke. Baik, tepuk tangan dulu dong. Boleh, silakan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Habis itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini studi kasus 1 ya, itu berhubungan dengan confidentiality, yaitu kerahasiaan ya. Nah, sehingga menyebabkan kebocoran data pada aplikasi e-commerce toko kita gitu. Oke, next. Keren nih pakai kacamata ya. Seperti VR untuk teknologi Apple yang baru gitu ya. Baik, silakan untuk kelompok 3 mendiskusikannya. Presentasi ke depan. Perwakilan atau semuanya? Boleh, silakan. Oke, santai saja ya. Tidak usah tegang atau gimana. Gak usah cepat-cepat ya, biar teman-teman yang ada di sini pada mengerti. Bisa nangkep konsep ataupun makna yang dari kelompok 3 pecahkan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sini akan jelaskan tentang serangan ransomware yang melumpuhkan perusahaan manufaktur Ciptajaya. Tuh katanya perkenalan dulu katanya ya. Nama kelompok berapa? Sok semuanya ya. Saya Rizky dan rekan saya Mungkin Abdul Jabar, Ya. Muhammad Jadiana Anjar, Ya. Saya Muhammad. dan kami dari kelompok 3. Sip. Boleh dilanjut, silakan diperbesar dong itunya. PowerPoint-nya Ki. Di present. Yang present. Nah, santai aja ya Ki ya. Oke, sok. Dan kami akan menjelaskan tentang serangan ransomware yang menyebabkan perusahaan manufaktur Ciptajaya. Aspek kiat yang menjadi target dan pentingnya apa yang lebih
availability. Semua data dan sistem dikunci dan software. Karyawan nggak bisa akses apa-apa. Lalu jadwal produksi, inventaris, data pengiriman. Produksi berhenti total, pesanan tertunda, kerugian membengkak pihak. Sudah jelas ya penjelasan dari kelompok 3. Nah, sangat bagus sekali. Kita apresiasi, tepuk tangan. Baik, silakan boleh kembali. Ditutup dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus ya. Baik. Nah, untuk studi kasus 3 itu terjadi penguncian data oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya, alias hacker gitu. Jadi data perusahaannya telah dikunci, kemudian si perusahaannya panik, tidak bisa membuka filenya karena file-file perusahaannya itu ada di situ semua, karena sebelumnya perusahaannya itu tidak pernah, jarang melakukan backup and restore data. Nah, makanya sekalinya ada virus ransomware masuk dari hacker yang dikirimkan oleh hacker, itu udah kekunci datanya. Jadi tidak akan bisa lagi, kecuali kalau misalkan tadi seperti yang sudah dijelaskan. Ada backup 3, 2, 1 ya. Nah, salin data, katanya 3 salin data yang berbeda. Kemudian unggah atau backup ya. Backup kedua media yang berbeda, bisa di cloud ataupun di beda hard drive. Nah, dua hal tersebut pun harus beda kantor cabang, bisa disimpan di kantor cabang ataupun lainnya. Nah, itu masuk ke dalam aspek apa tadi? Availability, yaitu aspek ketersediaan. Nah, jadi dalam CIA triad ini ya adalah saling keterkaitan. Nah, kita bisa Nah, ya. Jadi 3 hal itu yang tadi masing-masing kelompok selesaikan, analisa, pecahkan ya kasusnya ya. Itu bukan blok-blokan ya. Ini aspek ketersediaan, ini enggak. Jadi yang tadi kalian kelompok 1, 2 dan 3 itu adalah sebuah kesatuan. Sehingga akan menjaga informasi ya, sebuah informasi. Nah, sekarang data itu ya bagaikan minyak ya, minyak gitu, minyak yang mesti ditambang gitu. Data itu mahal. Karena kenapa? Sebuah data itu bisa kita buat untuk meningkatkan jumlah pemasaran kita, marketing kita ya, supply kita. Nah, itu hebatnya sebuah data. Kalau di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, datanya itu bisa diperjualbelikan. Contohnya dijual belikan di situs dark web ya. Seperti, ada yang tahu dark web? Tahu ya? Nah, hacker yang dulu tuh yang terkenal tuh pernah disiarkan di berita tuh apa? Bjorka ya? Bjorka ya? Ya. Nah, ya tuh menjual data-data dari Indonesia gitu ke situs dark web. Itu karena kenapa?
Karena informasi data kita itu tidak dijaga dengan benar gitu ya. Masih kekurangan standarnya. Seperti itu. Nah, ada availability, ketersediaan. Informasi tersedia bagi pengguna yang berwenang bila diperlukan. Kemudian dua, integrity. Informasi tersebut aman dari modifikasi atau perubahan yang tidak disengaja atau disengaja. Oke, dan yang terakhir, confidentiality. Informasi aman dari pengungkapan yang disengaja atau pengungkapan internasional. Nah, ini backup data, ini integritas dan kerahasiaan. Nah, kalau misalpun kalian memperhatikan di WhatsApp kalian, apabila telepon ya, kita telepon by WhatsApp, itu selalu muncul gembok yang di atas ya, encrypted. Nah, itu artinya panggilan data kita, suara kita tuh terenkripsi. Ya, terenkripsi. Jadi aman, menjadi tanggung jawab pihak WhatsApp, perusahaan WhatsApp ya. Nah, kemudian kerahasiaan. Ini aspek kerahasiaan itu, ingat, jika mengunggah data di sosial media, entah apapun itu, selalu pilih-pilih. Nah, terus Pak, di mana dong kita bisa menyimpan data kita secara aman dan utuh, gitu ya? Dalam dunia network tidak ada yang aman, ya. Itu selalu berada gimana diri kitanya. Bapak pernah ketipu tuh, ya, gara-gara kelalaian Bapak sendiri memberikan nomor OTP. Ya, OTP itu Bapak pernah ya. Bapak pernah karena panik ya. Nah, itu sih kuncinya, itu jangan panik. Tuh. Ada yang pernah kejadian serupa dengan Bapak? Mudah-mudahan tidak ya, dan jangan pernah gitu ya. Jangan pernah memberikan OTP kalian terhadap orang yang selain diri kalian pokoknya. Jangan pernah. Oke? Bisa jadi itu orang lain yang mengaku ibu kalian atau dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada kecerdasan AI. Ya. Kecerdasan AI ini bisa mengutak-ngatik gitu kan wajah seseorang gitu ya, sehingga mirip. Nah, sangat menyeramkan sekali kalau dunia digital itu. Udah ya? Nah, itu saja mungkin. Jadi kalian harus sering-sering untuk membackup data kalian, mengganti password kalian, ya. Kemudian pilih-pilih data yang akan kalian upload di sosial media. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini ya Bapak cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan kita akan ada langkah-langkah untuk bagaimana sih pengaplikasian agar data kita aman ya melalui Windows Server ataupun Linux gitu ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya diharapkan hadir semua dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kita menjadi IT networkers yang jago dan melindungi data dengan seutuhnya, dan jauhkanlah dari mara bahaya network. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena pembelajaran sudah selesai ya, Bapak tutup saja pembelajarannya. Silahkan boleh merapihkan tempat duduknya masing-masing ya. Boleh merapihkan tempat duduknya masing-masing. Baik, sudah selesai? Nah, terima kasih ya sekali lagi atas perhatian kalian ya. Semoga pembelajaran kali ini bermakna dan menggembirakan untuk kalian semua ya.
Bapak izin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi